3 medali emas dalam ajang internasional Young Inventors Award di Bali tahun 2018. Kemudian, beliau merupakan mahasiswa berprestasi S1 jurusan FMIPA tahun 2017. Nah, beliau juga juara 1 lomba menulis esai yang diadakan oleh HMJ Biologi Universitas Jambi. Adapun organisasi, beliau juga aktif dalam berbagai organisasi. Adapun organisasi yang beliau ikuti itu beliau pernah menjabat di organisasi Sahabat Beasiswa Chapter Medan, kemudian beliau pernah juga menjabat di Hamada Foundation Medan, di Senat Mahasiswa FMIPA Unimed, kemudian di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fisika. Nah, luar biasa sekali kan? Mungkin kita bakalan mengambil banyak ilmu dari beliau. Untuk tanpa membuang-buang waktu lagi, mungkin saya persilahkan kepada pemateri kita untuk menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Kepada Abang Dedaulat, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh panitia yang telah bersusah payah untuk mengadakan acara webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada moderator, kepada Dijaka juga yang telah bersedia memanggil saya untuk bisa sharing kepada teman-teman yang ada di sini. Mungkin saya bukan orang yang hebat seperti orang hebat di luar sana gitu, tetapi saya mempunyai sedikit ilmu yang mungkin bisa di-sharingkan kepada teman-teman gitu. Nah, baik, seperti yang dibilang oleh moderator tadi, perkenalkan nama saya adalah Daulat Ricardo Purba, ya, saya adalah alumni dari Universitas Negeri Medan, angkatan 2015, diwisuda di tahun 2019 gitu. Oke, mungkin bisa itunya yang PowerPoint-nya di F5 biar nampak besar. Oke, next. Oke, next. Nah, baik teman-teman. Jadi hari ini kita akan membahas kupas tuntas bagaimana caranya supaya kita bisa menuangkan ide-ide kreatif dan kita bisa menemukan inovasi-inovasi yang kreatif dalam menulis karya tulis ilmiah maupun esai gitu. Nah, ketika kita beranjak dalam dunia penulisan gitu, kalau kita tidak punya inovasi, kalau kita tidak punya penemuan, itu kita tidak akan bisa masuk ke dalamnya gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kita beranjak dari invention. Apa itu arti invention? Invention itulah penemuan. Nah, kita membahas tentang penemuan terlebih dahulu gitu. Nah, apa sih penemuan itu? Jadi gitu kan. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya penemuan itu adalah suatu temuan baru yang kita temukan belum ada pernah sebelumnya gitu. Namun temuan kita itu juga hasil kombinasi dari ilmu pengetahuan yang ada gitu. Jadi di sini kalaupun kita punya temuan, kita harus masih bisa dinalarkan oleh orang lain gitu. Tidak artinya di sini walaupun kita yang menemukan, tetapi masih ada teori-teori yang mendukung dari penemuan kita gitu. Kita nggak bisa mengatakan kita punya penemuan kalau tidak ada data-data pendukung gitu. Oke, next. Nah, kemudian inovasi. Nah, apa bedanya penemuan dengan inovasi gitu? Nah, kalau inovasi itu adalah suatu pengembangan karya tulis, suatu pengembangan ide inovasi, ya kan? Suatu pengembangan ide inovasi yang tetapi inovasinya itulah menghasilkan sesuatu yang baru gitu, menghasilkan sesuatu yang baru. Mungkin dari hasil penemuan inovasi sebelumnya ada yang dia robah atau ada yang dia perbarui, baik mungkin dari segi bahan, materi, juga mungkin dari segi implementasi atau mungkin dari segi mungkin penyusunan gitu. Jadi ketika dia dikatakan sebuah inovasi, dia itu tidak mesti harus temuan-temuan yang baru gitu. Bisa dia menginovasi hal-hal yang kecil atau menambahkan hal yang kecil saja dari karya-karya yang sebelumnya gitu, atau dari hasil inovator-inovator sebelumnya gitu, atau dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya gitu. Jadi sekecil apapun yang akan dirombak dia atau hasil kecil apapun yang sudah diinovasi dia, kalau memang itu betul-betul adalah hasil dari renovasi atau hasil dari inovasi dia atau hasil dari karya yang dituliskan itu adalah memang pure ide dari dia, maka dia sudah dikatakan inovatif atau itu sudah dikatakan inovasi gitu dia teman-teman. Jadi ada bedanya penemuan dengan inovasi gitu. Nah, kalau penemuan itulah memang betul-betul hal yang paling terbaru, belum ada penelitian sebelumnya, tetapi ada teori yang mendukungnya gitu. Kalau inovasi,
boleh kita mengembangkan hasil penelitian orang sebelumnya, tetapi bukan artian kita menciplak, ya, bukan artian kita menciplak, hanya saja ada yang kita rubah dari karya dia itu, sehingga ketika kita merubah karyanya itu, atau ketika kita membuat sesuatu yang baru, atau ketika kita menambahkan sesuatu yang baru kepada inovasinya itu, kita bisa mendapat hasil yang lebih maksimal dari apa yang ditemukan sebelumnya gitu. Oke, next. Nah, teman-teman, ketika kita membuat sebuah inovasi, ya, ketika kita membuat sebuah inovasi atau ketika kita membuat sebuah karya tulis, ya, karya tulis yang ataupun esai, ada 5 kata kunci dalam membuat inovasinya gitu. Yang pertama adalah something original, itu dia. Artinya ide kita itu harus original dari hasil pemikiran kita sendiri gitu. Walaupun memang ide kita itu hampir mirip dengan ide sebelumnya, tetapi harus ada perbedaannya gitu, harus ada keoriginalan dari kita gitu. Nah, kemudian new, artinya terbaru gitu. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman jika teman-teman mau ikut kompetisi menulis PKM, SLKT dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman dituntut atau lebih diperkenankan untuk menulis sesuatu yang baru gitu. Artinya kenapa? Jikalau kita menulis sesuatu yang baru, pasti orang banyak juga akan semakin tertarik dengan tulisan kita gitu. Jikalau kita menulis mungkin temuan-temuan yang masih kuno kita kembangkan, maka orang lain mungkin akan sedikit kurang interest terhadap apa yang kita buat gitu. Sama seperti zaman sekarang ini, apa yang terbaru itu yang selalu dicari orang gitu. Kemudian important, artinya penting. Nah, di sini ketika kita membuat sebuah inovasi, harusnya lah inovasi kita itu bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi di sini kita bisa seperti memberikan kepuasan terhadap customer gitu. Itulah ibaratnya kalau kita seorang penjual, kita memberikan kepuasan kepada customer gitu. Nah, di sini kita sebagai penulis juga kita harus bisa memberikan kepuasan kepada orang yang membaca karya kita gitu, atau orang yang melihat karya kita gitu. Karena kenapa? Mereka yang punya masalah gitu, mereka juga yang punya mereka yang harus kita berikan kontribusi gitu. Nah, kemudian juga teman-teman, ketika kita menulis itu atau ketika kita menuliskan sebuah karya itu, kita jangan mau mengikuti kemauan kita sendiri gitu. Kita harus mengikuti kemauan dari apa yang kita kerjakan atau siapa yang kita teliti gitu. Kita harus melihat objeknya gitu. Nah, kemudian setelah karya kita itu original, terbaru dan semua orang bisa merasakannya maka itu akan bisa dikomersialkan gitu, atau artinya bisa dipasarkan. Kenapa? Kalau orang lain semua tertarik dengan apa inovasi kita gitu. Misalnya inovasi kita itu misalnya seperti yang kalau dibilang alat kecantikan misalnya. Saya kasih contohnya misalnya lipstick atau lip balm mungkin yang bisa sistem tempel langsung gitu. Nah, sesuai dengan ukuran bibir gitu. Nah, kalau itu bisa kita terapkan, pasti orang banyak juga akan tertarik untuk mencobanya gitu. Nah, maka dari situ itu bisa dipasarkan gitu. Nah, setelah dipasarkan, kita lihat progres dari penjualannya, maka itu bisa diproduksi massal-massal. Makanya ada mass production gitu. Oke, next. Nah, kemudian ada di sini saya kutip dari seorang inovator. Beliau mengatakan, kamu tidak perlu dulu harus bergelar PhD, atau kamu tidak perlu dulu meraih nilai sempurna selalu, maka kamu dikatakan inovator gitu. Artinya, teman-teman, sekecil apapun inovasi dari teman-teman, atau bahkan sebutir pun ide dari teman-teman, tetapi ketika berhasil diimplementasikan atau berhasil diterapkan, maka itulah yang sesungguhnya bisa dikatakan teman-teman adalah orang yang inovatif atau seorang yang inovator gitu. Nah, kemudian next. Oke. Nah, kemudian apakah sama inovatif dengan kreativitas gitu? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Next. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apakah setiap orang terlahir kreativitas atau kreatif? Jawabannya iya gitu. Terus, apakah tingkat kreativitasnya itu sama? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang menurut saya, teori yang saya baca, setiap orang itu kenapa tidak sama tingkat kreativitasnya, atau kenapa mereka itu ada yang lebih kreatif dibanding kita, karena ada dari mereka itu adalah orang-orang yang berani mengasah gitu.
ada dia orang-orang yang mau berkembang, mau keluar dari zona nyamannya gitu. Kita semua di sini yang ikut webinar ini pun sama, orang-orang yang kreatif gitu. Tetapi ada mungkin dari kita teman-teman yang ranahnya itu, oke saya akui mungkin semua teman-teman bukan ahlinya dalam menulis gitu, atau bukan ahlinya dalam sebuah kompetisi menulis gitu, baik esai, LKT, PKM, dan lain sebagainya gitu. Tetapi pasti dalam diri teman-teman ada bakat itu gitu, tetapi hanya saja teman-teman kurang mampu atau kurang memforsir diri teman-teman untuk mengasahnya gitu. Sebenarnya kita semua ini mempunyai kemampuan menulis. Kenapa? Karena jika teman-teman sudah mengikuti perkuliahan, saya yakin bahwa teman-teman juga pasti sudah mengerjakan namanya makalah. Nah, dari makalah itu adalah sebuah bentuk karya tulis gitu. Nah, jika teman-teman sudah bisa menulis makalah, maka teman-teman juga sudah bisa dikatakan menulis karya ilmiah gitu. Dari situ sebenarnya dasarnya gitu. Nah, tetapi apa teman-teman? Dari situ kita belajar, dari penulisan makalah kita belajar gitu kan. Jadi di sana ada teman-teman mungkin yang betul-betul sungguh-sungguh untuk melakukannya, tapi ada teman-teman mungkin yang masih setengah hati gitu. Jadi itu dia yang mempengaruhi kenapa tingkat kreativitasnya nggak sama. Kemudian juga habitat atau tempat tinggal ya. Jadi seperti teman-teman, mungkin teman-teman sendiri mungkin di kampus atau di universitasnya itu belum banyak komunitas-komunitas kreatif yang bergerak di bidang kepenulisan gitu. Jadi mungkin teman-teman tidak ambil bagian di sananya gitu. Nah, jadi itu juga mempengaruhi gitu. Jadi kita tahu bahwa pengaruh lingkungan itulah 7% terhadap perkembangan kehidupan kita gitu. Jadi mungkin teman-teman masih belum bergerak ke sana atau belum ikut aktif turut ambil bagian ke sana. Jadi itulah yang mempengaruhi tingkat kreativitas teman-teman juga masih belum berkembang gitu. Oke, next. Nah, ini ada 2 gambar. Kira-kira kalau saya tanya, teman-teman milih yang pita warna apa? Boleh mungkin hidupkan mikrofonnya bentar. Yang bungkusnya cantik, Bang. Yang bungkusnya cantik. Kuning. Cantik. Kuning. Pitanya warna kuning? Kanannya kanan. Oke, kuning ya. Rata-rata memilih kuning. Kira-kira kenapa memilih kuning? Aku coba tanya Emma Angel. Emma Angel, kira-kira kenapa memilih yang warna kuning pitanya? Banyak bentuk, cantik, bagus aja. Oke, karena katanya dibungkus dengan cantik gitu. Nah, sama seperti inovasi gitu, teman-teman. Jadi kalau inovasi kita itu kita buat semenarik mungkin, kalau karya kita itu kita tuliskan semenarik mungkin, maka orang lain juga semakin banyak yang memberikan perhatian terhadap karya kita gitu. Bukan hanya mungkin seorang penulis atau peneliti, bahkan pemerintah saja pun bisa melirik karya kita gitu. Nah, berbeda dengan yang di sebelah kiri saya gitu, yang kotaknya biasa saja gitu. Mungkin pasti ada juga orang yang tertarik dalamnya gitu. Pasti ada juga orang yang tertarik tapi tidak seberapa gitu. Jadi teman-teman ketika memilih untuk menulis segala sesuatu atau ketika ingin mengikuti kompetisi menulis, cobalah bungkus ide teman-teman itu dalam bentuk bungkusan yang indah atau membentuk sebuah kesenian yang indah gitu. Jadi kalau teman-teman sudah betul-betul membungkusnya dengan semenarik mungkin, pasti saya jamin bukan hanya dari peneliti yang tertarik gitu, bahkan nanti akan banyak dari kalangan pemerintah yang memberikan respon positif terhadap apa yang teman-teman tulis, terhadap ide teman-teman itu gitu. Oke, next Bang. Nanti di sini kita selanjutnya akan bahas gimana cara mendapatkannya. Next. Oke, ide kreatif. Kira-kira ide kreatif itu seperti apa sih gitu? Oke, lanjut. Nah, gimana sih Bang caranya supaya mendapatkan ide inovasi untuk riset atau ide yang inovatif untuk yang kreatif untuk diikut dalam sebuah kompetisi tulis esai maupun tulis ilmiah, dan bahkan teman-teman bisa saja dari inovasi kita di karya tulis ilmiah atau di esai bisa kita kembangkan menjadi ke PKM gitu, karena kan kita tahu misalnya ini kan penyelenggaranya Fakultas Teknik Unimed ya, karena mungkin di sini juga banyak anak Unimed juga gitu, karena kita tahu di Unimed itu yang paling saat ini boomingnya itulah PKM gitu. Jadi itu sejalan teman-teman gitu, dalam mendapatkan ide inovasinya itu adalah sejalan gitu. Oke, next, gimana sih caranya gitu. Jadi teman-teman, saya ketika disuruh memberikan penjelasan atau memberikan dalam webinar,
atau ditanya kira-kira cara apa saja yang Abang berikan untuk kepada teman-teman untuk bisa mendapatkan ide kreatif gitu. Kepada siswa saya selalu ajarkan, atau kepada teman-teman saya selalu ajarkan ada 3 cara untuk mendapatkan ide gitu. Apa itu Bang kira-kira gitu? Nah, yang pertama adalah finding the problem. Kemudian yang kedua making problem, dan yang ketiga using the new technology gitu. Nah, ini akan kita bahas sama-sama. Oke, next. Nah, teman-teman, sebenarnya dalam aktivitas kita sehari-hari sangatlah banyak ide-ide inovasi yang perlu kita lihat gitu. Hanya saja mungkin teman-teman di sini masih kurang kurang peka terhadap lingkungan, atau kurang memberikan respon, atau teman-teman masih terlalu cuek dengan lingkungan teman-teman gitu. Nah, misalnya di teknik gitu. Nah, kita lihat anak-anak teknik itu, kira-kira penelitian mereka ranahnya kemana gitu, kira-kira mereka cenderungnya kemana gitu. Nah, misalnya ada tadi si moderator kita kan tadi berasal dari pendidikan teknik bangunan gitu. Nah, kalau mungkin kita tanya, kira-kira kenapa bisa tembok itu retak gitu? Apakah perekatnya kurang kuat, ataukah memang dari campuran materialnya yang kurang bagus, atau bagaimana gitu? Nah, itu menjadi salah satu permasalahan juga gitu. Tapi kita sering cenderung kurang peka terhadap hal itu gitu. Nah, kemudian mungkin dari yang kalau ada misalnya mahasiswa yang kimia atau biologi gitu, kenapa kira-kira kaki kita ini bisa cenderung bau gitu? Apakah memang karena pengaruh dari keringat, ataukah memang ada bakteri yang lain yang lebih besar menumpuk di kaki gitu? Nah, itu menjadi sering pertanyaan juga. Kenapa juga bagian selangkangan dari badan kita itu cenderung lebih bau daripada badan-badan kita yang lain gitu? Itu menjadi pertanyaan juga gitu. Nah, kemudian juga kalau siswa saya juga sering itu di sekolah yang menjadi permasalahan mereka adalah kehilangan pulpen, kehabisan air minum, karena pengaruh dari teman-temannya atau pengaruh dari kejahilan teman-temannya gitu. Jadi ketika siswa saya mengatakan, "Sir, pulpen saya hilang," gitu. "Sir, air minum saya habis diminum sama si ini," gitu kan, karena memang mereka masih anak-anak gitu. Jadi, nah saya coba mengajak mereka untuk berpikir kreatif gitu. Saya coba mengajak mereka bagaimana menyelesaikan masalah mereka tanpa saya harus ikut mengambil bagian untuk mendapatkan ide di sana gitu. Tapi hanya saya pancing saja mereka nanti pasti akan menemukan jauh lebih lagi ide daripada apa yang saya harapkan gitu. Misalnya kemarin siswa saya ada dari SMA Metodis gitu yang berhasil meraih gold medal di IAIN Jakarta gitu. Nah, awalnya adalah seperti ini. Jadi ketika jam pelajaran olahraga, kebanyakan kan siswa keluar lapangan gitu. Nah, ternyata setelah si siswa masuk ke dalam kelas, dia mau beli minum gitu. Nah, tiba-tiba duit dalam dompetnya hilang, duit dalam tasnya hilang gitu. Jadi, itu menjadi permasalahan bumerang juga, atau itu juga menjadi bumerang yang cukup besar juga bagi si siswa ketika dia kehilangan gitu. Nah, akhirnya dia menjadi shock gitu. Akhirnya dia menjadi kayak frustasi gitu dia nggak ada punya ongkos untuk balik, untuk meminjam teman juga nggak ada gitu, mau lapor wali kelas takut teman-temannya dimarahi gitu. Nah, terakhir dia mengadu kepada saya gitu. Nah, memang saya bantu dia jadi akhirnya gitu, tetapi dari situ saya ajarkan mereka supaya lebih kreatif gitu. Nah, kita mengambil bagian tingkat kreativitasnya di sana, bukan mengambil kejadiannya atau bukan mengambil hikmah dari kejadiannya gitu. Jadi saya ajak mereka untuk berpikir, kira-kira kalau sering kehilangan di kelas ini, gimana caranya supaya tidak kehilangan lagi gitu. Nah, memang sekolah kami pakai CCTV, tapi pada saat itu mungkin CCTV bisa bermasalah gitu. Jadi mereka mengatakan, "Sir, kan ada CCTV, bisa dicek di sana gitu." Nah, kemudian kita pergi ke TU ngecek, rupanya CCTV rusak gitu. Jadi gimana caranya ketika CCTV rusak gitu. Jadi mereka kemarin siswa saya buat adalah aplikasi pendeteksi kehilangan gitu. Aplikasi pendeteksi kehilangan di smartphone atau di HP yang Android gitu. Jadi teman-teman bisa langsung ketika teman-teman kehilangan tinggal tekan aja tombol ke pencarian, nanti teman-teman akan diarahkan. Mungkin nanti diarahkan kalau aplikasi yang dibuat anak saya kemarin itu adalah masih berbentuk sound atau suara. Jadi nanti ketika ditekan search atau find menemukan barang yang hilang, nanti akan kompasnya mengarah dan kemudian akan bunyi suara putar arah 45 derajat ke arah timur. Misalnya seperti itu. Nanti akan kita putar arah kita nanti ke sana gitu. Jadi kira-kira seperti itulah dia gitu. Oke, lanjut lagi masalah. Sebenarnya masih banyak masalah-masalah yang lain yang dalam lingkungan kita yang tidak kita ketahui gitu. Nah, kalau masalah yang sekarang sedang urgent mungkin masalah corona gitu. Nah, kita semua kena dampaknya gitu. Memang para inovator mencoba sih selalu berupaya untuk menyelesaikan
permasalahan-permasalahan sekarang, tapi kita lihat juga gitu bahwasanya dari segi ekonomi, pendidikan, sosial budaya, politik dan lain sebagainya juga belum bisa diselesaikan dari sekarang gitu. Nah, inilah yang menjadi tugas kita juga itu kan kita sebagai apa ya, agent of change gitu kan, agent of change sebagai agen perubahan. Kita lah yang harusnya memberikan ide kreatif kita di sini supaya bagaimana caranya untuk meningkatkan stabilitas ekonomi kita supaya tidak banyak juga kita yang merasakan bangkrut atau keterpurukan ekonomi gitu. Nah, mungkin dari hal kecil teman-teman bisa belajar supaya untuk mendapatkan ide yang besar gitu. Jadi teman-teman, kalau menulis itu tidak perlu teman-teman menuliskan idenya itu adalah harus harus besar gitu. Misalnya teman-teman berpikir, nah saya kan teknik, gimana caranya saya merancang misalnya mesin waktu gitu, atau misalnya gimana caranya saya bisa membuat mobil terbang bukan mobil listrik lagi gitu. Jadi jangan seperti yang teman-teman pikirkan gitu. Tapi sekecil apapun ide dari teman-teman, ketika teman-teman bisa mengimplementasikannya menjadi sebuah tulisan atau bisa menerapkannya menjadi sebuah karya nyata, itulah yang sesungguhnya dikatakan inovatif atau inovasi gitu. Oke, next Bang. Next. Oke, ini dia yang pertama yang mau kita bahas lagi, 3 cara menemukan masalah. Yang pertama adalah finding the problem gitu. Nah, lihat masalah seperti ini. Kita lihat Kota Medan juga adalah salah satu kota penyumbang sampah terbesar di Indonesia, gitu kan. Jadinya apa dampaknya gitu? Jadinya banjir, selokan tersumbat gitu dan lain sebagainya. Ini adalah contoh kecil masalahnya gitu. Oke, next Bang. Nah, kira-kira dari masalah ini apa yang bisa kita rubah gitu? Apa yang kita bisa ubah gitu? Nah, ini dia teman-teman ide kecilnya gitu. Nah, lihat, kita pasti tahu bahwasanya masih banyak sampah-sampah yang masih bisa digunakan gitu, masih banyak sampah yang bisa diolah gitu. Nah, salah satunya diubah menjadi apa? Ini dia teman-teman. Jadi botol aquanya diubah menjadi shower gitu, ya kan? Diubah menjadi shower atau apalah dibilang ini ya, kayak selang gitu. Nah, kemudian ini dibuat menjadi sampan gitu. Jadi itu dia teman-teman. Bisalah teman-teman kan pasti masih belajar apa ya dibilang sekarang, masih belajar metode penelitian mungkin, atau belajar juga bagaimana cara pengembangan riset penelitian, masih belajar metode R&D, research and development gitu. Jadi teman-teman masih bisa mengembangkan beberapa metode-metode dengan metode penelitian gitu. Oke, next. Nah, ini dia, kalau di Jepang kan tidak boleh pakai sabun, tidak boleh pakai ini ya, pakai kotak. Nah, mungkin dari sensor, dari timbangan dan kipas angin juga bisa dikembangkan inovasi. Itu dia. Next, Bang. Ini contoh-contoh sederhana. Nah, kemudian yang ini making the problem gitu. Nah, ini dia making the problem gitu. Jadi di making the problem ini teman-teman, di sini artinya teman-teman membuat masalah, tetapi bukan artinya di sini teman-teman ketika dibilang membuat masalah, teman-teman jadi ngajak gaduh gitu, bukan ya. Jadi di sini teman-teman sebenarnya di sini kaki kursinya ini 4 nggak masalah gitu, tetapi kalau dibuat jadi tiga kakinya juga sebenarnya nggak masalah, tetapi itu sudah inovatif gitu. Nah, emangnya apa keuntungannya kalau kakinya 3 gitu? Mungkin kalau misalnya kita ada pertemuan di ruangan yang sangat kecil, bisa memuat atau menampung orang banyak, atau bisa menampung kursi lebih banyak gitu, ya kan? Kemudian ada shower. Nah, mungkin teman-teman kalau mandi pakai shower seperti ini udah sangat biasa gitu kan, udah sangat biasa. Kemudian kalau misalnya mati lampu, teman-teman tidak akan bisa mandi seperti ini gitu kan. Jadi kira-kira di inovasi jadi apa ya gitu. Sebenarnya kayak gini saja pun udah bagus gitu, tetapi kira-kira menjadi lurus lagi bagaimana ya gitu. Coba next kan Bang. Oke, nah ini dia. Jadi dibuat dia shower LED gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi mati lampu pun atau nggak ada listrik, boleh mandi, tetap bisa mandi gitu. Jadi sambil cantik lah teman-teman mandikan, ada warna-warni pada badannya gitu. Jadi nggak ketakutan lagi kalau misalnya mati lampu. Nah, next Bang. Nah, oke. Dari sini, jangan dulu Bang. Oke, nah dari sini teman-teman ada garpu, ada pisau gitu kan. Nah, teman-teman kalau kita orang muslim kan kita ketika misalnya makan pizza atau makan apa lah gitu kan, kita kan cenderung makan dengan 2 tangan gitu kan, yang 2 tangan gitu. Nah, pasti kan kalau kita makan pizza, kita kan motongnya pakai pisau pakai tangan kanan. Terus makannya kan harus jadinya pakai tangan kiri, kurang sopan gitu kan. Jadi
teman-teman, kita juga seringkali ya, kita yang namanya anak kekinian gitu ya kan, cenderung kita makan tuh sambil main HP gitu kan, main HP. Gimana sih caranya supaya lebih praktis? Hanya dengan satu tangan saya bisa sambil makan gitu. Jadi caranya teman-teman coba inovasi pisaunya itu atau garpunya itu menjadi satu pasang gitu. Kita lihat hasil inovasinya. Next Bang. Nah ini dia, jadi dibuat garpunya itu di samping pisau pemotong, jadi kita sambil makan pun sambil motong bisa gitu, jadi bisa dia enak, sambil main HP pun kita sambil main Instagram atau YouTube kan bisa gitu. Oke, next. Next Bang. Nah ini dia, ada sumpit, ada kipas gitu. Nah, kira-kira ini bisa dibuat jadi apa ya gitu kan? Pasti kita berpikir gitu. Jadi teman-teman, saya yakin bahwasanya kalau anak-anak Unimed, mungkin di sini banyak anak Unimed ya atau mahasiswa yang kuliah di Sumatera Utara, kalaupun ada dari luar juga pasti suka yang namanya makan bakso atau misop atau apalah gitu. Nah, ketika teman-teman makan, itu kan cenderung kepanasan gitu. Gimana sih caranya supaya saya makan sambil teduh gitu atau tidak kepanasan? Coba kita lihat gambar berikut. Next, Bang. Agak lelet nih Bang. Oh, agak lelet ya? Nah, itu dia. Jadi, diinovasi menjadi sumpitnya itu segagang dengan kipasnya gitu, diinovasi seperti itu. Jadi, kalau kita kan minum makanan kan itu kita ketika kita minum makanan panas kita keluarkan kan karbon dioksida. Terus juga itu kalau kita tiup menjadi racun jadinya kan. Jadi, supaya nggak jadi racun atau terus kita nggak bisa kepanasan atau minyak yang panas pun bisa kita tiup, tanpa kita tiup bisa kita makan dengan enak gitu atau dengan santai. Oke, next. Nah, yang ketiga, using the new technology gitu. Nah, jadi yang ketiga ini maksudnya adalah gunakanlah teknologi-teknologi terbaru atau penelitian-penelitian yang masih terbaru sekarang gitu, teman-teman. Jadi, ada solar panel, kemudian juga ini ada contohnya adalah dibuat dia sepeda, penggeraknya adalah solar panel atau solar cell, kalau teman-teman tahu. Mungkin anak teknik tahu. Jadi, saya juga udah pernah melakukan penelitian ini, sudah pernah pakai aplikasi ini, sudah pernah pakai alat ini di penerapan Medan Vaccination Booth gitu. Jadi kemarin ke teman-teman ketika kita ikut lomba ke Thailand, ada namanya Thailand Inventors Day di tahun 2017 ya, tahun 2017 kita pernah ikut membuat sebuah aplikasi desain mobil menggunakan teknologi solar panel, tetapi dikhususkan untuk pelajar. Kenapa? Waktu itu kita masih berpikir bahwasannya ketika itu kita masih berpikir busnya masih bus gratis gitu. Jadi kita kemarin waktu ikut di Thailand itu kita berhasil meraih 1 medali emas, 1 medali perunggu, dan kita menjadi special prize mendapatkan kurang lebih 75 juta dari kegiatan itu. Dan kemudian sebenarnya kemarin sudah menjalin kerjasama dengan Pemko, cuman karena kemarin ada kendala di penggunaan solar cell-nya, karena kan diameter solar cell aja untuk satu solar cell aja itu biayanya cukup besar, maka kemarin masih ada kebimbangan dari Dinas Pemko untuk menerapkannya gitu. Jadi sampai sekarang belum terrealisasi, tetapi dari apa yang kita lombakan atau dari apa yang kita inovasi sudah ada yang sudah diterapkan oleh pemerintah gitu. Itu dia teman-teman. Kemudian ini ada namanya piezoelectric, kalau teman-teman anak teknik pasti tahu. Nah, kemudian ini ada sepatu power bank. Nah, ini sepatu power bank adalah kemarin ada dari anak Malaysia, SD kalau nggak salah, SD dari Malaysia membuat sepatu power bank. Oke, next. Nah, jadi teman-teman, ketika kita membuat inovasi, ada 3 kata yang harus kita tahu gitu, atau ada 3 kata yang harus kita terapkan gitu. Yang pertama adalah amati, tiru, dan modifikasi gitu. Nah, yang pertama adalah amati. Nah, amati maksudnya di sinilah kita melihat atau kita menelusuri lebih jauh dari inovasi teman-teman atau dari inovasi peneliti terdahulu gitu. Jadi kalau teman-teman seperti ini, Bang, aku punya inovasi seperti ini atau aku punya ide seperti ini, Bang, gitu kan. Jadi teman-teman pasti saya minta nanti untuk menelusuri lebih jauh gitu kan. Sudah sejauh mana
penelitian sebelumnya itu atau penelitian tentang itu ada gitu. Jadi saya nanti pasti minta teman-teman untuk menelusuri atau mencari jurnal atau referensi pendukungnya yang bisa mendukung karya teman-teman gitu. Teman-teman amati gitu. Terus cara penerapannya atau aplikasinya atau apa yang digunakan dia itu teman-teman tiru gitu. Artinya sini meniru bukan berarti teman-teman meniru atau menciplak punya dia gitu, tetapi teman-teman bisa melihat, menirukan bagaimana cara dia membuatnya atau how to make it-nya teman-teman ambil gitu. Nah, teman-teman lihat di mana sebenarnya kekurangan karya dia itu atau di mana kekurangan dari inovasi dia itu sehingga susah untuk berkembang atau sehingga susah untuk diimplementasikan gitu. Nah, lihatlah teman-teman, mungkin ada dari metode atau cara penggunaannya yang masih kurang gitu. Nah, itulah teman-teman cara pembuatannya teman-teman tiru, namun bahannya atau ada yang teman-teman rubah ke sana, itulah yang akan teman-teman kembangkan gitu. Nah, itulah yang teman-teman jadinya modifikasi namanya gitu. Itu dia teman-teman. Artinya sini meniru bukan kayak menciplak gitu. Jadi kalau di karya tulis itu atau di kompetisi menulis itu teman-teman, kita sangat tidak diwajibkan atau tidak dibenarkan untuk menciplak karya karena itu adalah salah satu kayak kegiatan mencuri gitulah. Jadi sering itu kita jumpai orang-orang yang menulis mengambil inovasi orang yang sebelumnya dan dia mengatakan itu adalah tulisannya, itu sangat mempermalukan diri kita sendiri teman-teman gitu. Jadi jangan teman-teman mau seperti itu gitu. Nah, karena kita tahu sebenarnya cara menemukan inovasi itulah sangat gampang, hanya saja mungkin dari diri kita itu masih cenderung kita belum mencoba mengasah gitu. Jadi tiga kata kunci ini teman-teman, tiga kata kunci yaitu ATM ini harus teman-teman ingat ya. Pastikan atau tanamkan mindset ini di dalam diri teman-teman. Teman-teman mengamati apa yang kurang atau mengamati kira-kira kenapa bahan itu lebih banyak, kenapa nggak ini aja lebih banyak. Kalau saya buat ini lebih banyak, kayaknya lebih bagus hasilnya gitu. Pasti teman-teman mencoba seperti itu gitu. Cobalah untuk apa ya, berpikir lebih kritis atau berpikir lebih peka gitu. Pasti teman-teman kalau seperti itu orang yang menjadi kritis, saya jamin teman-teman dalam 1 bulan latihan menulis aja, saya bisa jamin 3 kompetisi atau 4 kompetisi bisa teman-teman raih gitu. Oke, next Bang. Nah, gimana sih Bang caranya atau tips dan triknya untuk menjadi seorang yang inovatif atau yang kreatif gitu. Nah, yang pertama adalah teman-teman tanamkan 3 cara mendapatkan ide tadi gitu. Jadi teman-teman kalau mungkin teman-teman sering mendengar di seminar, cara menemukan ide yang paling umum itu adalah dibilang membaca studi literatur, kemudian juga browsing internet, baca buku, itu adalah sudah menjadi cara yang umum gitu. Jadi aku kasih tips dan trik menurut versi saya atau versi yang saya terapkan ketika saya mengikuti kompetisi adalah ini gitu. Dan ya alhamdulillah puji Tuhan ini ketika saya mengajarkannya juga kepada dosen-dosen atau kepada peneliti, yang mereka selalu mengatakan, rupanya kalau saya menerapkan ide ini, itu akan memudahkan saya untuk membuat model kanvas atau membuat struktur penulisan saya menjadi lebih bagus. Artinya bisa saya susun atau bisa saya kaji kira-kira kemana saja tulisan saya akan saya buat gitu. Jadi ini adalah cara menurut kita, versi kita dari Innova, bagaimana caranya supaya teman-teman bisa lebih gampang untuk mendapatkan ide gitu, bukan menurut cara umum yang kita terapkan gitu. Nah, kemudian berpengetahuan luas dan terbuka terhadap hal-hal baru, artinya di sini teman-teman dituntut untuk lebih update informasi atau perkembangan inovasi sekarang gitu. Jadi kita jangan menjadi yang mahasiswa yang ketinggalan zaman gitu, rupanya udah lama digunakan orang, aplikasi itu atau inovasi itu kita baru tahu sekarang gitu. Jangan karena kita dikatakan seorang inovator itu kita harus lebih peka atau kita harus lebih jeli gitu. Nah, kemudian selalu memperhatikan hal-hal kecil dan peka terhadap berbagai isu, ya itu udah pasti gitu. Lalu bergabung dengan komunitas kreatif gitu. Karena kalau kita sudah bergabung dengan komunitas kreatif, ya pasti pengaruh lingkungan itu akan memberikan dampak positif terhadap kita gitu. Oke, next Bang. Nah, ini dia teman-teman sumber ide yang umum tadi, yang orang-orang sering gunakan. Nah, lanjut aja Bang sampai habis. Ada baca laporan hasil penelitian, seminar diskusi, pernyataan pemegang otoritas, itu kan ada pengalaman, browsing internet, dan pengamatan. Ini sudah menjadi cara umum. Tetap juga saya ajarkan kepada teman-teman bagaimana cara mendapatkan ide gitu. Tetapi yang paling saya tekankan adalah gunakanlah 3 cara tadi gitu. Oke, next Bang. Nah, teknik menciptakan ide baru itu adalah kita harus lakukan brainstorming, nah kemudian juga fokus grup,
kemudian juga bisa melalui library and internet research gitu. Jadi teman-teman mencoba bisa juga browsing-browsing di internet juga memang bisa, tetapi teman-teman ketika teman-teman browsing, pastikan teman-teman juga sudah tahu apa yang teman-teman browsingkan gitu. Pastikan teman-teman melihat bahwa kita tahu kan bahwa masalah itu adalah kesenjangan antara keinginan dan harapan gitu kan. Jadi teman-teman udah pasti punya masalah duluan gitu. Jadi ketika teman-teman juga sudah internet riset atau library and riset gitu kan, pasti teman-teman juga sudah punya ada masalah gitu. Tidak mungkin teman-teman menemukan masalah itu langsung pas di internetnya gitu. Pasti oke, kita katakan teman-teman menemukan masalah di internet gitu, tapi kalau teman-teman mendapatkan masalah kalau bukan hasil dari pengamatan teman-teman, pasti teman-teman jadinya menciptakan masalah sendiri gitu, atau menuliskan masalah itu bukan menurut dari apa yang teman-teman amati gitu, tetapi teman-teman jadi cenderung menuliskan masalah menurut kemauan si teman-teman sendiri gitu. Nah, setelah teman-teman udah dapat masalah, coba bentuk grup atau komunitas atau mungkin tim lah dikatakan kalau dalam lomba, nah diskusilah di sana gitu, kemudian lakukan brainstorming gitu. Oke, next. Nah, teman-teman, ada juga pertimbangan kita dalam menetapkan ide gitu. Jadi teman-teman, ketika tujuan kita mengikuti kompetisi, tujuan kita mengikuti kompetisi, tujuan kita menulis itu adalah supaya apa? Supaya ide kita itu bermanfaat gitu, supaya ide kita itu memberikan kontribusi kepada orang banyak, pastinya seperti itu gitu. Jadi teman-teman, ketika menetapkan ide itu, atau ketika membuat sebuah ide itu, atau ketika menulis itu, coba teman-teman untuk membuat idenya itu yang pertama bermanfaat gitu, bermanfaat, terus mempunyai kemampuan gitu. Artinya mempunyai kemampuan, kalaupun ada ide sebelumnya seperti itu, tetapi dijamin ide teman-teman lebih berkualitas gitu. Artinya ketika teman-teman atau orang lain mencobakan dua dari ide teman-teman dan ide sebelumnya, masih lebih unggul lah ide teman-teman gitu. Itu dia kemampuan maksudnya. Kemudian menarik, spesifik. Nah, spesifik maksudnya itulah lebih fokus, dia lebih fokus untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian memberikan inovasi, kemudian referensi atau datanya bisa diperoleh. Jadi teman-teman, ketika kita membuat sebuah inovasi pun kita harus tetap punya bukti data pendukung yang kuat gitu, tidak hanya asal inovasi gitu. Oke, next. Nah, teman-teman, suatu ide itu dikatakan kreatif ataupun ide kita itu adalah sebuah objek yang nyata ketika sudah dituliskan. Karena kenapa teman-teman? Kalau teman-teman punya ide seluar biasa apapun atau sehebat apapun ide teman-teman, ketika itu semua hanya dalam kata-kata atau ketika itu semua menjadi sebuah omongan yang bullshit, maka teman-teman akan dikatakan bukan orang yang inovatif gitu. Misalnya si Ruben, ya kan? Si Ruben punya inovasi. Dia cerita sama si Anissa Miranda gitu. Nis, aku punya inovasi seperti inilah. Kayaknya kalau kita buat ini, kita ikutkan ke lomba ini, karena kan tema di sana kan seperti ini cocok gitu. Dia yang punya ide gitu. Nah, ternyata si Anissa diam-diam ikut dia lombanya gitu, ikut dia lombanya sendiri karena dia udah browsing, udah punya data, dia udah tahu bagaimana cara menulis yang baik dan benar gitu. Dia menuliskannya menjadi sebuah tulisan. Nah, ketika dia mengikutkan ke kompetisi, ketika dia mempublikasi karya itu, si Ruben nggak punya hak untuk menuntut si Anissa. Kenapa? Karena si Ruben nggak punya bukti bahwasanya ide itu adalah memang punya dia gitu. Harusnya yang dimenangkan adalah si Anissa. Kenapa? Karena si Anissa walaupun dia mendapatkan ide dari temannya, si Anissa yang benar gitu. Karena dia yang membuat ide atau gagasan itu menjadi sebuah hal yang tertulis atau ada punya hak pengakuan gitu. Itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya ide atau inovasi, cobalah diskusi kepada teman-temannya, ajak teman-temannya untuk menggali informasi supaya punya titik kesimpulan atau punya jalan keluar membuatnya itu menjadi karya nyata gitu. Tetapi di sini maksudnya tadi yang saya bilangkan itulah bukan berarti mencuri ide teman-temannya gitu ya. Itu menjadi sebuah contohan saja bagaimana ketika teman-teman punya inovasi supaya inovasinya itu bisa diterapkan atau bisa dibuat jadi karya nyata gitu. Oke, next Bang. Nah, kita akan masuk ke karya tulis sama esai gitu. Jadi, kalau tadi teman-teman adalah cara mendapatkan ide gitu. Jadi, teman-teman, ketika kita mau menulis karya tulis atau esai, kita harus punya dulu yang namanya inovasi atau penemuan. Ya, kita harus punya dulu inovasi atau penemuan. Oke, next Bang. Jadi, apa itu Bang karya tulis gitu? Apa bedanya dengan esai gitu? Nah, jadi teman-teman, kalau karya tulis itu adalah karya yang berisikan, memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah
yang disusun oleh si penulis atau si peneliti, yang ketika dia menuliskannya itu secara logis dan sistematis kepada audiens atau kepada membaca, sehingga teman-teman ketika teman-teman membaca karya yang dia tulis, ya, teman-teman langsung tahu, oh ternyata maksud dia seperti ini, oh ternyata cara penyelesaian dia seperti ini, oh rupanya dengan begini dia bisa mendapatkan hasil seperti ini gitu. Jadi teman-teman langsung tahu jawaban dari permasalahan yang dia tuliskan gitu. Jadi teman-teman langsung mengetahui bagaimana dia how to implementation our innovation gitu. Jadi dia langsung tahu bagaimana cara mereka untuk mengimplementasikan karya mereka gitu. Itu dia teman-teman. Jadi kalau karya tulis itu intinya kita menjawab suatu permasalahan, ya kan? Kita menjawab suatu permasalahan, kemudian kita tuliskan itu harus logis dan sistematis. Maksudnya sistematis adalah teman-teman berurut gitu, dari latar belakang, penjawab teori, metode, hasil pembahasan, kesimpulan gitu, dan bahkan didukung sampai lampiran gitu. Oke, next Bang. Terus Bang Lelet. Oke Bang, oke. Oke, sambil saya lanjut aja ya, mungkin ya, sambil menunggu dia bisa share. Nah, kemudian teman-teman, ini juga sedikit tambahan juga. Jadi teman-teman, ketika bagian inti dari karya tulis itu adalah teman-teman harus punya yang namanya yang saya bilang tadi, pendahuluan, telah pustaka atau tinjauan teori, metode penulisan, analisis dan sintesis. Kemudian juga teman-teman, ketika menulis karya ilmiah itu atau ketika menuliskan sebuah tulisan itu, harusnya teman-teman itu harus ada benang merahnya dari pendahuluan sampai ke kesimpulan. Artinya teman-teman ketika menulis itu teman-teman harus punya konsisten gitu, tingkat konsistenannya teman-teman gitu. Teman-teman nggak boleh lari dari apa yang teman-teman tuliskan di awal gitu. Jangan mengambang. Makanya teman-teman caranya yang paling ampuh atau paling enak itu ketika teman-teman mau menuliskan sebuah inovasi dalam karya ilmiah itu, teman-teman buat dulu namanya sistem model, kayak apa ya, menuliskan ide-ide pokok atau ide-ide utama, atau kalau bisa dia, kalau teman-teman pernah mendengar namanya sistem model kanvas, boleh seperti itu gitu. Jadi teman-teman list dulu kira-kira hal-hal apa saja yang teman-teman nanti akan buat gitu. Nanti dari situ teman-teman pasti bergerak sendiri nanti itu apa ya, cara teman-teman untuk mengembangkan kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf gitu. Nah, kemudian teman-teman ciri dari karya ilmiah itu adalah harus objektif ya, harus objektif artinya kita harus memberikan penilaian yang objek terhadap apa yang kita tulis gitu. Jadi ketika teman-teman melihat suatu permasalahan, memang ketika teman-teman menuliskan masalahnya di bab 1, memang masalah yang sesungguhnya lah teman-teman tuliskan gitu, tidak teman-teman tambahi menurut teman-teman sendiri, atau tidak apa ya, tidak melebih-lebihkan lah gitu. Kemudian faktual artinya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya gitu kan, tidak amburadul atau tidak membaur ceritanya dari sana kemari gitu, tidak, bahwasanya memang betul-betul itulah masalah yang sedang terjadi sekarang di sana gitu, itulah yang harus diselesaikan sekarang gitu. Nah, kemudian bermetode artinya ketika kita menulis itu kita harus punya namanya how to make it, artinya bagaimana cara kita menyelesaikan itu gitu. Nah, kemudian juga cermat dan jujur artinya mengangkat hal yang sebenarnya, sama seperti yang bilang tadi gitu. Jadi kita nggak boleh melebih-lebihkan, kita tetap harus fokus terhadap penyelesaian masalah mereka gitu. Nah, kemudian teman-teman, format dasar dari karya ilmiah itu ada bab 1-nya ada pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode, bab 4 analisis dan sintesis atau hasil, bab 5 kesimpulan dan saran, baru kemudian ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, teman-teman, kalau format dasarnya itu, format umumnya adalah seperti ini gitu. Tetapi kalau kita mengikuti kompetisi, formatnya itulah selalu diberikan oleh panitia. Jadi tidak akan mungkin sama teman-teman gitu. Jadi, tetapi yang perlu teman-teman ikuti adalah format yang sungguhnya itulah mencakup 5 bab gitu ya. Kalau untuk masalah format dasar karya ilmiah sama bagaimana cara penulisan karya ilmiah, nanti saya akan bagikan bukunya. Saya punya bukunya, nanti saya akan berikan kepada panitia. Nanti panitia mungkin bisa membagikan kepada peserta seminar. Nah, kemudian
alur penyusunannya teman-teman, alur penyusunannya udah bisa belum? Oke, next langsung Bang Jaka. Biar teman-teman yang lain bisa lihat. Next lagi. Ini nanti akan saya bagikan bukunya. Saya udah punya buku yang ini. Nah ini. Nah, alur pikir kita dalam menyusun karya ilmiah itu teman-teman, yang pertama di latar belakang. Jadi kalau di latar belakang itu teman-teman, kita menjelaskan apa yang terjadi atau apa kira-kira masalah di sana gitu. Dan mengapa itu terjadi. Dan kemudian, pentingkah topik itu kita pilih, pentingkah itu kita selesaikan gitu. Kalau kira-kira nggak penting atau kira-kira nggak bermanfaat untuk orang, kenapa kita harus tulis gitu. Jadi memang betul-betul ketika kita menulis itu juga haruslah topiknya itu yang betul-betul urgent atau sedang dibutuhkan solusi yang paling tepat supaya mengatasi permasalahan itu. Sama seperti corona sekarang gitu, atau keadaan kita sekarang. Pasti para pemerintah sekarang atau para instansi membutuhkan ide-ide kreatif dari teman-teman gitu. Ketika teman-teman berhasil memunculkan ide kreatif, pasti mereka akan memberikan respon yang sangat bagus gitu. Sama seperti dari teman kita kemarin dari ITS, ada juga mereka kemarin membentuk sebuah inovasi, cuman saya lupa kayaknya pembentuk sensor suhu kemarin mereka buat, ya mereka juga ya dapat dukungan juga gitu. Nah, kemudian teman-teman diidentifikasi masalah. Jadi teman-teman diidentifikasi masalah itu kita melihat kira-kira kemungkinan masalah-masalah apa saja yang timbul dari topik yang kita angkat gitu. Jadi kan kita punya masalah nih. Jadi kira-kira masalah yang mana saja yang mau kita selesaikan gitu. Apakah mau semuanya atau diperkecil gitu. Nanti dari kita paparkan dulu masalah-masalah yang ada di sana gitu. Tetapi nantinya di pembatasan masalah kita pilih dia masalah yang paling mungkin bisa kita selesaikan dan memang penting untuk diselesaikan. Jadi kemudian teman-teman di perumusan masalah, nah di perumusan masalah ini kita di sana memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang bersumber dari masalah yang ada atau yang sudah kita pilih yang mungkin bisa kita selesaikan gitu, itu dia. Tetapi teman-teman di sana di perumusan masalah kita harus tetap konsisten dari latar belakang kita nggak boleh lari dari sana gitu. Teman-teman harus selalu konsisten atau harus ada benang merahnya dari awal sampai akhir gitu. Nah kemudian ada tujuan dan manfaat karya ilmiah. Jadi ketika kita menulis karya ilmiah itu kita juga harus memberikan manfaat kepada orang, atau ketika orang lain membaca karya kita itu mereka juga punya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita tulis gitu. Next Bang. Nah, jadi teman-teman, ketika kita memilih masalah atau ketika kita menetapkan tulisan dalam karya itu, kita harus punya namanya indikator masalah. Supaya apa? Supaya kita ya menang gitu kan. Karena kan tujuan kita dalam ikut kompetisi itu kan menang gitu kan. Memang itulah tujuan utama kita. Walaupun sebenarnya kita sering mengatakan bahwasanya pengalaman gitu, tetapi yang paling utama adalah untuk meraih kemenangan gitu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman memilih indikator masalahnya itu harusnya cukup penting dan menarik minat orang untuk mengkaji dan menganalisis apa yang kita buat gitu. Nah kemudian next Bang, masih ada dalam jangkauan penulis atau baik dari segi pengetahuan dan ekonomi. Artinya gini teman-teman, kalau teman-teman menulis inovasi, maksudnya di sini adalah jangkauan penulis pengetahuan dan ekonomi, orang lain masih bisa menelarkannya dan orang lain masih bisa, kalau kira-kira karya teman-teman sudah dibuat jadi karya nyata, orang lain masih bisa membelinya gitu. Itu dia teman-teman. Jadi tidak membutuhkan biaya yang banyak lah gitu, masih bisa dijangkau oleh masyarakat awam gitu. Itu dia teman-teman. Belum terpecahkan seluruhnya atau sebagian gitu. Jadi teman-teman ketika menuliskan masalah juga atau menuliskan sebuah karya juga, lihat juga dia masalahnya itu memang betul-betul belum terselesaikan. Jadi ambil teman-teman lah atau teman-teman pilihlah masalah yang belum selesai gitu. Sama seperti corona sekarang gitu kan, belum semua pemerintah bisa menyelesaikan masalahnya gitu. Kenapa? Kita lihat dari segi pendidikan kita masih sangat kurang bagaimana cara mengatasinya supaya tetap bisa si siswa dapat informasi atau dapat materi, itu masih sangat susah, baik dari segi stabilitas ekonomi yang kurang, politik, atau bahkan kesejahteraan rakyat juga masih banyak, bahkan banyak orang yang di PHK sampai pengangguran, itu masih sangat banyak gitu. Dan bahkan pemerintah sendiri masih pusing atau masih belum bisa mendapatkan solusi untuk ke sana gitu. Jadi, nah itu teman-teman bisa angkat gitu, bisa teman-teman pilih kira-kira masalah mana yang sanggupnya teman-teman memilih salah satu dari antara itu gitu. Nah, kemudian next Bang. Nah, mengungkap masalah dengan bahasa yang ringkas gitu. Jadi di sini teman-teman kita juga
ketika kita sudah menjadi seorang penulis itu, kita juga dituntut ya untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar gitu. Artinya kita dituntut untuk mampu mengolah penggunaan diksi gitu atau pemilihan kata yang paling tepat sehingga kita bisa memaparkan masalah kita itu hanya sedikit tetapi orang lain sudah langsung tahu maksud kita gitu. Jangan sampai sebanyak-banyaknya tapi tidak menemu masalahnya gitu. Jadi teman-teman gunakanlah bahasa yang baik dan ringkas dan itu memaparkan keseluruhannya dan orang dengan membaca sekali saja atau sekilas saja bisa tahu apa maksud dari tujuan kita menulis itu gitu. Oke, next Bang. Nah, harus orisinil atau orisinal, aktual dan faktual ya jelas ya. Oke, next. Nah, harus bernilai menyangkut kepentingan umum dan kebutuhan utama gitu. Jadi teman-teman ketika menulis itu jangan menyelesaikan masalah teman-teman sendiri gitu, tetapi menyelesaikan masalah orang lain atau orang banyak gitu. Karena kita kan menulis untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri gitu. Oke, next. Nah, ini dia teman-teman kesenjangan antara harapan dan kenyataan tadi, permasalahan tadi. Next ini tadi udah. Nah, teman-teman, ketika teman-teman tadi kan sudah saya ajari bagaimana cara menemukan ide inovasi atau penemuan, kemudian juga sudah tahu apa karya tulis, sudah tahu struktur kepenulisan yang baik dan benar, sudah tahu bagaimana cara mencari masalah. Kalau masalah teman-teman untuk mampu menuliskannya dalam sebuah karya tulis itu sama seperti menulis makalah gitu. Jadi teman-teman, apalagi hal yang menarik untuk supaya karya kita itu menjadi karya yang baik gitu. Nah, sering orang memang mengatakan don't judge by cover gitu, tapi itu bullshit teman-teman. Kebanyakan orang menganggap atau menilai itu adalah dari cover gitu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman membungkus sebuah kado atau sebuah sama seperti yang tadi gitu, ketika teman-teman membuat covernya itu sudah menarik, pasti orang lain juga akan semakin tertarik masuk ke dalamnya gitu. Sama seperti karya tulis teman-teman. Ketika teman-teman sudah membuat judul teman-teman itu adalah judul yang menarik atau yang unik, pasti orang lain juga akan semakin gencar atau semakin punya tingkat interest yang tinggi untuk masuk ke dalamnya gitu. Misalnya, salah satu contohnya mungkin saya bisa berikan namanya, dulu pernah ada tulisan teman saya yang bernama Mantu Idaman gitu. Nah, kalau kita berpikir mantu idaman itu apa? Apakah yang dimaksud ialah tentang bagaimana ciri-ciri menantu yang baik, supaya didam-idamkan, atau bagaimana menjadi seorang perempuan yang baik, supaya dikatakan menantu yang baik gitu. Padahal sebenarnya maksud dia adalah masker anti ngantuk dan nyamannya gitu. Nah, tetapi kita di awal kan penasaran jadinya, apa sih ini gitu. Jadi kita kayak kayak pengen gitu tahu. Jadi kita kayak pengen jauh telusuri gitu apa yang disampaikan dia di dalam gitu. Jadi seperti itulah teman-teman menulis gitu. Jadi teman-teman ketika menuliskan judul itu, cobalah membuat judul itu yang menarik gitu, menarik, dan kemudian teman-teman ketika teman-teman menuliskan judul itu ringkas gitu, ringkas, jelas, tetapi apa gagasan yang ingin disampaikan dalam tulisan teman-teman itu kira-kira sudah bisa mereka gambarkan gitu, sudah bisa mereka gambarkan tanpa membuat mereka ambigu gitu, tanpa mereka membuat ambigu gitu. Nah, kemudian juga teman-teman jangan kalau menulis judul itu teman-teman punya singkatan gitu, misalnya yang YG gitu, misalnya kemudian apalagi yang singkatan ya mungkin memang MMG gitu, teman-teman nggak boleh gitu. Tetapi kalau singkatan yang seperti yang tadi itu seperti masker anti ngantuk dan namanya itu boleh, hanya saja kalau singkatan yang dimaksud adalah singkatan penghubung kata itu nggak boleh gitu. Nah, kemudian juga teman-teman, judul yang baik itu adalah tidak lebih dari 12 kata gitu. Walaupun mungkin teman-teman masih melihat skripsi di Unimed itu masih sampai ada yang 29 kata gitu, itu mungkin ya kebanyakan menggunakan kata penghubung. Sebenarnya boleh lebih dari 12 kata, tetapi itu sudah harus ikut kata sambung gitu. Tetapi yang baik itu adalah 12 kata, tidak lebih gitu. Oke, next Bang. Nah, teman-teman, caranya supaya karya tulis kita itu adalah karya yang paling terbaik dari antara yang terbaik, atau karya kita itu menjadi sebuah sorotan bagi orang banyak, cobalah membuatnya itu, idenya itu seperti idenya yang nyetrik, evolutif, seksi, menggoda, menantang gitu. Jadi ini saya coba juga susun gitu teman-teman. Saya juga coba memilih kenapa kata kunci ini yang saya buat supaya teman-teman juga terpancing untuk bertanya gitu.
maksudnya nyentrik itu evolutif seksi menggoda itu seperti apa sih? Apakah kayak seperti perempuan yang bisa menggoda atau seksi karena dia bisa menggoda gitu? Jadi gitu teman-teman. Gini teman-teman, kalau kita melihat sesuatu itu, kalau kita membeli sesuatu itu, pasti yang kita lihat itu ada hal yang unik dari dalamnya gitu. Ya kalau sama seperti kalau kita beli baju, kalau bajunya terlalu biasa atau tidak ada yang menarik atau tidak ada yang menggoda dari dia, memaksa kita untuk membelinya, pasti kita nggak akan membeli gitu. Walaupun mungkin harganya lagi murah, beli satu gratis tiga gitu. Tapi kalau tidak ada yang menggoda dari dia atau tidak ada yang bisa membuat kita tertarik dari dia, pasti tidak akan kita beli gitu. Tetapi teman-teman, semahal apapun mungkin dia, tetapi ada yang memberikan kesan dari dia, itulah yang kita beli gitu. Seperti itulah karya ilmiah teman-teman. Jadi kalau sudah ada respon atau dari karya tulis kita itu, atau sudah ada lah dibilang daya tarik dari karya tulis kita itu, pasti orang banyak juga akan semakin banyak yang tertarik terhadap hal itu gitu. Oke, next Bang. Nah, oke, LKTI selesai, sekarang kita beranjak ke yang terakhir yaitu esai gitu. Nah, kalau LKTI tadi teman-teman itu adalah sebuah tulisan yang membahas, yang menjawab satu permasalahan yang diselesaikan menurut si penulis, yang disusun secara sistematis gitu dan terstruktur gitu. Nah, kalau esai teman-teman, esai itu adalah karangan prosa yang membahas suatu permasalahan dan diselesaikan menurut sudut pandang si penulis gitu. Nah, kalau teman-teman, kalau di LKTI tadi itu kita harus mempunyai data yang kuat gitu kan. Kita harus sejalan dengan teori-teori pendukung yang banyak gitu. Kalau di esai teman-teman, ketika teman-teman sudah punya inovasi, teman-teman tuliskan, itu sudah dikatakan esai gitu. Nah, menurut saya gitu, cara ini adalah cara yang paling terbaik gitu. Jadi di sini kita menuliskan apa yang menurut kita atau versi mana menurut kita yang paling baik untuk menjawab permasalahan mereka gitu. Walaupun mereka bilang, ide kamu itu biasa banget loh gitu. Ya, nggak masalah gitu kalau di esai. Kenapa? Karena yang menurut kita, itulah yang paling terbaik. Itulah cara paling terbaik untuk mengatasi permasalahan tersebut gitu. Jadi di esai teman-teman, kalau dibilang egois sih nggak egois. Cuman hanya saja di sini kita lebih tekankan menyelesaikan permasalahan itu menurut sudut pandang kita gitu. Menurut sudut pandang si penulis gitu. Walaupun memang harus ada juga data pendukungnya, tapi tidak sesistematis atau tidak serumit LKTI gitu. Oke, next Bang. Nah, di sini teman-teman, karakteristik dari esai adalah bentuknya prosa, kemudian prosa itu seperti tulisan aja, tulisan yang singkat gitu, kemudian singkat maksudnya di sini biasanya kalau esai teman-teman 3 sampai 7 lembar atau 1000 sampai biasanya 1500 kata gitu. Nah, memiliki gaya yang berbeda. Nah, maksudnya memiliki gaya yang berbeda lah teman-teman. Jadi teman-teman ketika menuliskan permasalahan itu atau menuliskan solusinya itu adalah menurut versi teman-teman sendiri gitu, menulis dari kebahasaan teman-teman sendiri gitu. Walaupun mungkin saya sama si Ricky menyelesaikan suatu permasalahan yang sama gitu, tetapi tidak akan mungkin sama isi tulisan saya atau tidak akan mungkin sama bahasa yang saya buat di dalam tulisan tersebut, pasti berbeda gitu. Nah, kemudian selalu tidak utuh, artinya kalau di LKTI teman-teman ada bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 5, kalau di esai teman-teman hanya ada bab 1, bab 2 sampai bab 3, yaitu hanya ada pendahuluan, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, dan itu pun teman-teman mau dituliskan boleh, mau nggak ditulis juga boleh, mau eksplisit boleh, nggak eksplisit juga boleh gitu. Jadi itulah esai, lebih enak memang dari esai gitu. Tetapi teman-teman walaupun seperti itu dia tetap memenuhi keutuhan penulisan. Artinya dalam tulisan kita itu pasti ada namanya masalah, kesimpulan, masalah, hasil, dan kesimpulan gitu. Di esai tetap ada seperti itu, walaupun berbeda dengan LKTI. Kalau di LKTI masih ada tinjauan teori, ada lampiran, dan lain sebagainya. Di esai juga boleh ada lampiran, tetapi mungkin hanya lampiran strategi implementasi atau dokumentasi gitu. Nah, kemudian bersifat personal, sama seperti yang saya bilang tadi, itu lebih cenderung ke bagaimana cara orang tersebut menyelesaikannya gitu. Next, Bang. Nah, ini tujuan menulis esai ini ya yang pastinya sama, kita memberikan respon atau memberikan tanggapan terhadap suatu permasalahan, terus juga meyakinkan banyak orang terhadap tulisan kita, bahwasanya tulisan kita itu memiliki manfaat atau bisa mereka terapkan, gitu kan. Kemudian juga next Bang.
bisa mengajak mereka untuk terjun ke dalam gitu kan, terjun ke dalam supaya mereka tahu bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan itu kan dengan memunculkan satu ide atau dua ide atau bahkan lebih, dan mereka mempunyai solusi ketika mereka, dan mereka bisa menawarkan solusi ketika mereka punya masalah sama seperti masalah yang kita tulis gitu. Next Bang, kalau ini nanti saya punya bukunya, saya bagikan aja. Nah, kemudian ada sistematika penulisan esai, ini dia teman-teman, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Nah, di latar belakang itu di pendahuluan itu kita menulis latar belakang, pernyataan umum, dan biasanya teman-teman kalau di esai itu ketika kita menuliskan suatu latar belakang itu kita harus bersifat namanya umum ke khusus gitu. Jadi kita memaparkan masalah yang umum dulu, baru ke masalah yang spesifik gitu. Oke, next Bang. Kemudian di isi dan tubuh itu, nah disinilah saatnya kita memberikan argumen-argumen kita gitu. Disinilah saatnya kita harus mampu mengolah kebahasaan kita, menggunakan diksi yang baik, pemilihan kata yang baik, supaya apa? Supaya kita tidak memunculkan kata-kata yang kurang kurang sesuai dengan KBBI gitu. Jadi teman-teman, walaupun esai adalah menurut personal kita, tetapi harus tetap menggunakan bahasa baku, bahasa baik, bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nah, kemudian di penutup ada kesimpulannya ya. Nah, ini boleh next saja Bang. Ini seperti catatan aja. Nah, tipe-tipe esai teman-teman. Jadi teman-teman, tidak semua esai itu sama gitu. Nah, kalau teman-teman mungkin sering ikut lomba atau pernah ikut lomba esai, mungkin itu esainya adalah esai yang bersifat deskriptif, naratif, persuasif, atau argumentatif gitu. Nah, lalu apa itu Bang esai personal atau pribadi, kritik, cuplikan, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau esai personal atau pribadi teman-teman itu lebih cenderung ke esai yang digunakan untuk beasiswa. Karena kenapa? Karena kalau esai yang untuk ke personal pribadi itu biasanya memang mereka si pemberi beasiswa pasti selalu bertanya, kenapa kamu layak untuk menerima beasiswa ini gitu. Jadi kayak di sana kita dituntut untuk mampu menjelaskan secara personal siapa kita sebenarnya, apa kontribusi kita, dan bagaimana kita bisa mendapatkan beasiswa itu, apa menjadi keunggulan kita gitu. Nah, kalau di esai yang ilmiah-ilmiah teman-teman, atau esai yang sering kita ikuti itu dia esai yang sampai di reflektif gitu. Nah, kalau esai yang kritik teman-teman itu seperti kayak kita mengomentar status teman-teman kita di sosial media gitu. Next Bang, ini nanti juga akan ada di bukunya kok. Nah, teman-teman, ketika kita mengikuti sebuah kompetisi, ketika kita mengikuti sebuah lomba karya tulis ilmiah atau esai, pasti teman-teman akan dikatakan bisa berhasil, dikatakan bisa juara atau lolos ke final sekalipun, pasti teman-teman harus ikut dulu yang namanya administrasi gitu. Administrasi dalam artian di sini teman-teman ikut dulu teknis dari panitia gitu. Baik mungkin dari penggunaan kayak boleh dikatakan administrasi itu seperti tornya lah gitu, seperti tornya atau seperti dibilang panduan dari mereka gitu. Jadi kalau diminta misalnya sampai 12 lembar, gunakanlah sampai 12 lembar, Times New Roman 12, ya gunakan seperti itulah teman-teman. Karena biasanya untuk seleksi masuk ke final itu adalah mereka melihat dulu dari segi administrasi gitu. Mereka seleksi dulu dari administrasi. Sama seperti PKM. Belum tentu saya jamin yang lulus ke pendanaan itu adalah yang punya ide kreatif gitu. Bahkan ada mungkin yang idenya udah luar biasa tetapi tidak lolos ke pendanaan. Kenapa? Karena mungkin kesalahan di administrasi. Jadi teman-teman, kita tahu negara kita adalah negara administrasi, usahakanlah mengikut administrasi gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah ikut administrasi yang baik, nah ketika teman-teman menuliskan esai atau LKT teman-teman itu, buatlah idenya itulah ide yang menggelitik, yang seperti yang tadi, nyetrik dan lain sebagainya gitu. Yang mungkin kadang belum pernah dipikirkan orang lain, walaupun sekecil apapun itu ide dari teman-teman gitu. Nah, kemudian gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, next Bang. Nah, ciri penulisan esai ini juga sudah ada di buku, boleh dilihat ya. Kalau panjang karyanya 3-5 halaman, 12 diketik 12 new roman biasa. Oke, jumlah katanya 1.500 sampai 7.500. Dan teman-teman, kalau di esai itu tidak ada kata pengantar, lembar pengesahan, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lain sebagainya gitu. Nah, berbeda dengan LKT, memang lebih singkat kalau yang esai gitu. Nah, kemudian yang esai juga tidak perlu dibuat bab-babnya terpisah. Jadi kalau LKT kan bab 1, baru setelah itu ada kata-kata, baru bab 2-nya harus di halaman berikutnya gitu. Kalau misalnya di esai, teman-teman nggak perlu. Mau teman-teman gabung pun bab 1, bab 2, bab 3 semuanya dalam satu lembar memang udah memenuhi konten, ya udah bisa gitu. Oke, next.
Nah, ini adalah taktik juara lomba esai dan LKTI dari menurut saya sendiri. Nah, ini juga nanti bisa teman-teman baca. Ya, pastinya teman-teman ketika uh, mau menang dalam satu lomba itu adalah pasti teman-teman mempunyai cara atau persis tersendiri gitu. Kalau persis saya lah seperti ini gitu. Oke, next aja Bang. Ini nanti bisa di-share aja ke peserta karena waktunya udah cukup banyak. Oke, kemudian 8 langkah menulis esai teman-teman. Jadi teman-teman sama seperti menulis LKTI ya, sama seperti menulis LKTI. Jadi langkah yang paling pertama itulah merumuskan gagasan pokok dulu. Teman-teman boleh di list dulu kira-kira apa-apa saja yang ingin teman-teman sampaikan di karya tulisnya. Kemudian pikir dan rumuskan pikiran utama atau pendukungnya dari gagasan teman-teman, apa kira-kira yang teman-teman nanti mau muat, kemudian nanti kembangkan dan gali ide teman-teman melalui referensi atau bukti-bukti pendukung yang ada, lalu nanti teman-teman coba bangun paragraf per paragraf, nanti dari situ akan terbentuk namanya sebuah tulisan gitu. Lalu teman-teman setelah teman-teman sudah bisa menuliskannya dalam bentuk draft atau mungkin dalam bentuk tulisan, coba teman-teman baca kembali, review gitu, karena ketika teman-teman nanti mereview pasti akan ada muncul ide-ide baru untuk merevisinya gitu. Nah, setelah teman-teman itu karyanya sudah menjadi sebuah karya tulis ya, karya tulis, nanti coba teman-teman diskusi kepada orang-orang lain yang mungkin teman-teman bisa percayai, mereka bisa memberikan komentar positif terhadap tulisan teman-teman gitu. Nanti mereka juga akan pasti memberikan berupa masukan gitu. Nah, itu akan memantapkan dari karya teman-teman sendiri gitu. Oke, next Bang. Nah, ini adalah kata penutup dari saya sebelum kita sudahi untuk sesi penyampaian materi. Jadi teman-teman, semakin sering kita menulis, maka akan semakin lekatlah ilmu tersebut pada diri kita gitu. Dan untuk meninggikan ilmu kita atau untuk menumbuhkan ilmu pengetahuan yang ada dalam diri kita, harusnya lah kita berbagi atau sharing kepada orang lain gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya berikan, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Abang Dadaulat yang sudah menyampaikan materinya yang begitu luar biasa. Mungkin tadi kita diberitahu bagaimana cara menemukan suatu ide, bagaimana cara untuk menjadi inovatif, kemudian bagaimana teknik menciptakan ide yang baru, apa itu LKTI dan apa itu esai. Mungkin sudah sangat jelas disampaikan oleh pemateri kita pada sore hari ini. Saya buka sesi tanya jawab untuk materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Kepada peserta yang ingin bertanya, mungkin bisa ke kolom pesan di Google Meet ini, sesuai dengan format yang sudah saya kirimkan. Saya beri waktu, mungkin kepada kawan-kawan yang ingin bertanya. Mungkin kita tunggu ya, Bang, ya? Oh iya, boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lagi mereka mungkin. Saya persilakan mungkin kepada kawan-kawan apabila ada yang ingin bertanya. Atau Bang, mungkin dari saya nih, ingin bertanya kan. Jadi kan untuk kita sebagai yang awam dalam menulis ini kan Bang, bagaimana sih cara kita untuk menimbulkan niat kita untuk memulai dalam menulis gitu Bang? Karena kan pada dasarnya kan menulis itu suatu hal yang mungkin kita punya ide gitu, cuman untuk memulai kita dalam menulisnya itu kiat-kiatnya mungkin seperti apa Bang? Itu mungkin.
Mungkin saya lebih sering ke pengalaman aja kalau untuk menjawab pertanyaan dari Krisda ya. Nah, dulu juga saya awalnya seperti itu sih memang gitu kan. Dulu ketika saya masih mahasiswa semester 1 2 juga, dulu saya juga mahasiswa kupu-kupu gitu, masih mahasiswa yang cuek, kurang peduli juga sama lingkungan kampus, yang masih fokus ngejar-ngejar IP 4 gitu ya kan, masih fokus belajar aja gitu. Nah, ternyata ketika kemarin saya melihat ada brosur-brosur, ada melihat Instagram juga senior-senior lagi juara kompetisi di sana, di sini gitu. Jadi, nah di situ saya coba melihat gitu, oh rupanya di mahasiswa atau di universitas juga ada kompetisi ya gitu. Yang awalnya kan saya memang awam gitu kan. Jadi dari situ saya coba belajar sih, lebih cenderung dibilang kita kayak lebih belajar, mencoba mencari tahu kepada senior-senior, gimana sih sebenarnya bentuk perlombaannya gitu. Nah awalnya juga saya nggak tahu apa-apa gitu, apa sih karya tulis, apa sih esai, bedanya apa sih gitu. Jadi di situ itu saya kalau dibilang sih termotivasi secara sendiri gitu, termotivasi secara sendiri karena memang harus kita tanamkan juga dalam diri kita gitu. Kalau misalnya kita kalau misalnya punya keinginan untuk maju, pasti ya kita ya berusaha gitu. Ya kita harus mampu keluar dari zona nyaman kita gitu. Nah kita tahu bahwasanya kita belum punya ilmu, kita belum tahu, kita tahu bahwasanya kita masih belum ada apa-apanya di sana gitu. Nah caranya mungkin adalah ya pastinya paling utama keluar dari zona nyaman, coba belajar dari belajar dari senior atau belajar dari mempelajari dari awal lah bagaimana sebenarnya cara menulis itu gitu. Nah, kemudian juga coba menggali potensi diri gitu, karena kita tahu bahwasanya kalau kita sudah punya ide, kalau kita sudah punya niat, ya pasti kalau kita niat kita itu sudah kita jalankan, sudah kita kerjakan, pasti itu bisa diselesaikan sih gitu sebenarnya. Intinya adalah kembali ke diri kita sendiri. Kalau memang passion kita adalah di sana atau kita punya keinginan dan minat di sana, ya pasti itu bisa diselesaikan atau itu bisa dibuat menjadi habit atau kebiasaan gitu. Tetapi memang kalau walaupun mungkin teman-teman atau mungkin dari si Krisdanya juga walaupun punya inovasi yang luar biasa tetapi memang sama sekali tidak termotivasi atau tidak punya keinginan, ya akan susah untuk membentuknya gitu. Tetapi kalau ada keinginan, ada minat, ya ada juga inovasinya, itu keren sebenarnya, bisa ditingkatkan. Kalau soal menulisnya itu teman-teman atau untuk kerja juga, ya pasti di awal kita memang pasti ya kalau bisa dibilang tulisan kita itu masih ketika dibaca juri atau ketika dibaca orang lain pasti mereka akan ketawa dulu melihatnya gitu. Wajar, tetapi kita akan belajar dari sana kan, kita kan bangun dari keterpurukan kita atau kita bangun dari kejadian yang sudah ada sebelumnya gitu kan, kita akan belajar dari sana melihat kelemahan-kelemahan kita gitu, nanti dari sananya kita juga akan belajar gitu. Nah saya juga seperti itu dulu gitu, waktu saya pertama kali ikut lomba ya sampai 10 kali mungkin lebih saya masih dikatakan sebagai peserta gitu. Nah ketika di semester 4 baru saya bisa semester 3 penghujung baru saya bisa berhasil sebagai finalis gitu, sebagai finalis di sekolah tinggi penerbangan di Jakarta. Itu baru saya lulus sebagai finalis dan di sana saya melihat uh, bentuk apa ya, kayak ide-ide dari teman-teman peserta di sana. Nah dari situlah saya semakin termotivasi gitu. Disitulah saya semakin termotivasi. Di situ pun saya belum ada sebagai pemenang gitu. Saya masih hanya sebagai finalis saja gitu. Nah dari situ saya melihat, oh rupanya kekurangan ide saya gini gitu. Karena kan juri juga akan memberikan komentar terhadap kita gitu. Nanti dari situlah kita belajar gitu. Nah coba juga caranya supaya bisa semakin itulah, coba teman-teman minta karya dari penulis-penulis sebelumnya gitu. Coba teman-teman belajar dari sana, membaca bagaimana cara mereka menyampaikan mereka di dalam tulisan itu. Itu sih untuk Krisda. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi intinya kita itu harus memotivasi diri kita juga ya Bang ya. Iya, Terus benar. mencoba, yang penting mencoba ya Bang. Iya benar. Baiklah, ini sudah dari Abang Ruben, saya persilahkan untuk bertanya. Oke, terima kasih Bu Abang kita dari banyak pemateri baik sekali tadi ya. Dari sekian banyak pemaparan materi tadi, ada untuk esai ya Bang. Ada pendahuluan, isi dan penutup tadi kan? Iya benar-benar. Nah, di dalam penulisan esainya tidak dituliskan pendahuluan, isi sama penutupnya ya kan? Hanya sebatas foto. Maksudnya gini, saya ulangi lagi ya Bang. Oh iya boleh. Nah,
tadi kan saya dengar dari sekian banyak pemaparan abang Mungkin tadi. untuk Abang Ruben dipersilakan memperkenalkan diri dulu. Oke, oke. Oke bang, perkenalkan nama saya Ruben Panjaitan dari Fakultas Teknik Stambuk 18. Oke, Nah, itu aja. Dari sekian banyak pemaparan abang tadi, ada pendahuluan, isi dan penutup, ya kan bang? nah, iya iya benar. Di dalam penulisan esai tidak dituliskan pendahuluan, isi sama penutupnya, hanya sebatas format aja. Terus satu lagi kak, kalau misalnya esai buat lomba debat, boleh nggak hanya sampai ide gagasan dari masalah yang kita angkat? Oke, baik. Terima kasih. Langsung dijawab aja kali ya. Ya boleh Bang, langsung jawab aja. Oke, oke. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Adinda Ruben Panjaitan. Pertanyaan yang cukup bagus ya. Jadi, tadi Ruben bertanya masalah sistematika atau struktur dari esai gitu. Nah, untuk Ruben, kalau misalnya yang esai pada umumnya itulah mencakup tiga, yaitu penulis dan penutup, itu boleh dituliskan gitu, boleh dituliskan, boleh juga tidak dituliskan gitu. Itu tidak menjadi permasalahan gitu. Tetapi itu tergantung dari siapa si penyelenggara gitu. Tetapi pada umumnya kalau di bahasa Indonesia kita belajar atau kalau kita belajar kepenulisan itu memang boleh dibilang mencakup atau harus ada gitu, harus adalah dari ketiga inti ini gitu. Tetapi cenderungan kalau si pembuat lomba atau si yang penyelenggara kompetisi sering mengatakan tidak usah disebutkan secara eksplisit, jadi langsung ngalir aja dari pendahuluan, isi sama kesimpulan atau penutup gitu. Tetapi pada umumnya yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia adalah harus ditulis gitu, harus ditulis kalau yang kita pelajari di bahasa Indonesia gitu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kalau dalam esai debat atau kita dalam ikut debat lomba debat, esainya itu bisa hanya tuliskan, tidak usah latar belakangnya aja enggak, hanya atau langsung ke pembahasannya aja enggak? Iya, boleh gitu. Karena kan kita kalau di debat itu kan kita hanya memaparkan ide-ide kita saja, bagaimana cara kita menyelesaikannya gitu. Sebenarnya boleh juga atau kalau di debat itu kan pasti ada 3 pembicara gitu kan, ada pembicara 1, 2, sama ketiga gitu. Nah, tapi kita cenderung kalau misalnya pembicara pertama itu menyampaikan masalah terlebih dahulu gitu, atau menyampaikan sisi negatif atau sisi positif terlebih dahulu gitu. Kemudian disanggah sama pembicara mereka. Nah, di sana nanti di yang ke pembicara keduanya kita cenderung memberikan bagaimana caranya gitu, bagaimana cara menerapkannya atau bagaimana cara menyelesaikannya gitu. Nah, jadi kalau di esai debat itu memang cenderung kita menuliskannya adalah boleh hanya pembahasannya aja gitu, tetapi boleh juga ditulis ada masalahnya gitu. Artinya ya kalau kita mau mendebatkan segala sesuatu itu kan pasti karena ada masalah gitu. Tetapi masalah itu harus kita yang kita debatkan adalah bagaimana menurut si lawan debat kita, cara kita yang paling baik gitu, atau sisi positif kita yang lebih bagus daripada sisi negatif mereka gitu. Mungkin gitu sih untuk jawab pertanyaan dari Ruben. Oke, terima kasih buat abang, sungguh luar biasa ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sangat bahagia mendengar abang membuat pemaparan ini. Saya sangat bermanfaat lah. Pokoknya dukunglah terus kami ya bang yang lagi masih kuliah ini. Oke, ya semangat. Thank you bang. Oke, sukses ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang, ada dari Mega Marini dari Fakultas Teknik. Menurut Abang, dari 3 teknik menciptakan ide baru yaitu brainstorming, focus group, library dan internet research, dari ketiga teknik tersebut, presentase yang lebih besar memberikan inspirasi buat kita itu yang mana Bang? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mega. Jadi pertanyaannya adalah dari 3 cara atau teknik menciptakan ide baru itu, kira-kira teknik mana sih yang paling membuat kita terinspiratif gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari apa yang mau kita tulis gitu. Sebenarnya ketiga cara itu sebenarnya sama-sama bagus gitu. Tergantung bagaimana cara kita atau tergantung bagaimana kita bisa paham akan ketiga teknik ini gitu. Nah, mungkin kalau misalnya Mega lebih fokusnya atau lebih paham atau lebih cepat mendapatkan ide baru dari brainstorming, ya mungkin kamu boleh menggunakan itu gitu. Karena saya tahu ketiganya itu adalah sama-sama berpeluang untuk menciptakan inspirasi kepada kita atau menciptakan kita lebih inovatif gitu. Tetapi itu kembali ke diri kita masing-masing gitu.
Tetapi kalau saya biasanya lebih cenderung sih menerapkan ketiga-tiganya sih dibilang, karena kenapa? Ketika saya sudah punya ide, biasanya saya rembukan dulu bersama teman-teman. Jadi itu kan ketika saya rembukan ke teman-teman kan, pasti teman-teman juga memberikan masukan-masukan gitu. Pasti tim saya juga memberikan masukan. Kayaknya lebih bagus seperti ini deh. Karena ininya nanti masih terkendala di sana kan. Nah, dari jurnal ini juga mengatakan demikian gitu. Nah, itu udah fokus grup gitu. Nah, kemudian ketika mereka mengatakan jurnal ini, pasti mereka juga udah internet riset gitu, and library riset. Mereka udah tahu dulu pengalamannya atau hasilnya di sana gitu. Jadi sebenarnya yang tiga ini sejalan gitu, yang tiga ini sejalan dan tidak boleh dipisahkan gitu. Tidak boleh dipisahkan karena mempunyai runtutan yang apa ya dibilang, yang kalau bisa dibilang kalau digunakan ketiga-tiganya ini bisa menghasilkan ide yang lebih bagus lagi gitu. Jadi kalau ditanya mana yang paling bagus, tiga-tiganya bagus gitu. Tergantung bagaimana cara kita memahaminya dan bagaimana cara kita menerapkannya gitu sih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu jawaban dari Abang Dadaulat untuk pertanyaan dari Saudari Mega. Saya ingin, ini ya Bang, ada lagi pertanyaan nih. Untuk saya tutup sesi pertama, maksudnya saya buka sesi kedua. Ini ada dari Saudara Riki Wahyudi Syaputra. Riki Wahyudi Syaputra ini dari Fakultas Teknik, Bang. Dia nih, ini rangkap 3 nih pertanyaannya nih. Nggak masalah, nggak masalah. Jawabkan aja semua, nggak apa-apa. Kasihan nanti udah bertanya, sampai kan nggak dijawab. Benar. Jadi pertanyaannya itu ya, apakah lampiran dibuat pada bagian isi atau setelah kesimpulan, Bang? Kemudian yang kedua, pada penulisan esai, apakah ada bagian mengenai tentang penulis seperti biodata atau identitas penulis? Kemudian yang ketiga, setelah sudah menentukan ide kita, terkadang sulit untuk menuangkan ide yang sudah kita dapatkan dalam sebuah tulisan. Menurut Abang, bagaimana cara menuangkan ide yang sudah kita dapatkan dalam sebuah tulisan yang akan kita buat? Nah, itu Bang. Mungkin bisa baik, terima kasih atas pertanyaan Riki Wahyudi Saputra. Pertanyaannya sangat komplit dan luar biasa, patut diapresiasi. Jadi saya akan coba bantu jawab ya dari pertanyaan yang pertama, apakah lampiran itu dibuat di bagian isi atau setelah kesimpulan? Jadi untuk Adinda Riki itu dibuat setelah kesimpulan gitu. Jadi ketika kita menulis esai itu dibuat di lampiran dulu dia ya, yang bab 1, bab 2, 3-nya atau pendahuluan isi dan bentuknya itu harus selesai dulu baru lampiran gitu. Nah, kemudian iya benar gitu. Jadi kalau misalnya kita menulis sebuah esai kompetisi atau kita mempublish sebuah tulisan kita harusnya mencantumkan biodata kita atau biodata penulis atau identitas penulis gitu kan. Karena jika misalnya nanti ada orang yang tertarik terhadap tulisan kita, supaya mereka bisa mendapatkan informasi atau detail informasi terhadap siapa si penulis gitu. Jadi itu selalu ada. Kalau kita lomba juga ada. Nanti saya akan coba nanti Krisda boleh bagi ya buku yang saya berikan itu, ada buku 2 buku nanti, terus juga ada contoh karya esai saya yang sudah juara di UGM kemarin udah dibukukan. Nanti saya akan coba bagi supaya itu dipelajari teman-teman kita yang lain, nanti bisa dilihat di sana ada contohnya gitu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, ketika kita sudah ide atau sudah punya ide tetapi terkadang kita susah untuk menuangkan ide kita itu gitu. Gimana sih caranya Bang gitu. Jadi gini, untuk Adinda, Riki, ini juga sering menjadi permasalahan seorang penulis gitu. Mereka udah punya ide tetapi cenderung mereka itu terkadang susah untuk menuliskannya ketika mereka disuruh menuliskan gitu. Jadi untuk itu ketika Adinda sudah punya ide atau sudah punya inovasi, cobalah dulu tulis di awal gitu. Kalau memang kesulitan lagi, coba cari atau baca lagi referensi pendukung dari karya kamu gitu. Nah, dari sana nanti kamu pasti akan dapat inspirasi gitu dari yang kamu baca gitu. Karena kan tadi caranya kan supaya nggak seperti ini kan, supaya kamu nggak kebingungan di pertengahan jalan ketika menulis kan, tadi saya kan sudah tetapkan juga adalah kamu harus buat ide pokok atau ide utama dulu gitu. Susun dulu kira-kira apa-apa saja yang mau kamu tulis gitu, apa-apa saja yang ingin kamu tuangkan dalam tulisan kamu. Jadi kamu susun secara terstruktur dulu, mungkin boleh berbentuk model kanvas. Kalau seperti bisnis plan itu bisa diterapkan sangat bagus. Model KTD juga boleh dibuat. Jadi nanti Adinda tulis dulu kira-kira di paragraf pertama apa yang mau dibuat, kedua, ketiga, dan selanjutnya sampai di kesimpulan gitu. Tetapi kalau masih kesulitan juga, coba kira-kira cari karya yang relevan terhadap karya yang kamu buat. Nah, baca bagaimana cara dia menuliskannya gitu. Nanti pasti kamu bisa dapat inspirasi. Saya jamin sih
pasti bisa gitu. Memang seperti itulah caranya gitu. Itu sih untuk pertanyaan Ricky Wahyudi Saputra. Saya kembalikan kepada Adinda Krisda Fadila. Mungkin untuk kawan-kawan apabila ada yang ingin bertanya lagi, kita tunggu beberapa menit lagi. Mungkin ya. Atau mungkin sudah tidak ada lagi ya, mungkin karena penjelasan dari Abang Da kita juga sangat rinci sekali, pematerinya sangat mendetail banget juga kan, sampai bagian-bagian dari LKTI dan esai pun dijelaskan tadi kan. Baiklah, mungkin saya akan membacakan kesimpulannya saja ya Bang ya. Oke, boleh. Karena juga tadi Abang sudah menjelaskan panjang lebar mengenai materi dari esai dan LKTI ini, kemudian menemukan sebuah ide bagaimana, tekniknya menciptakan ide baru itu bagaimana, bagian dari karya tulis itu sendiri apa. Mungkin di sini saya akan menyimpulkan beberapa kalimat motivasi yang mungkin tadi sudah ada di slide PowerPoint mungkin, tapi saya ingin mengulangnya kembali karena ini merupakan suatu motivasi mungkin menurut saya dan kawan-kawan juga saya rasa, karena seperti yang Abang bilang tadi juga bahwasannya ketika kita ingin memulai dalam hal menulis, kita harus memotivasi diri kita terlebih dahulu. Nah, saya akan membacakan kalimat motivasinya, yaitu yang pertama, setiap orang itu dilahirkan kreatif, namun orang-orang yang mau mengasahnya yang akan membedakan kemampuan menulis setiap orang. Jadi kita harus mengasah kemampuan kita terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ketika ingin menulis atau mengikuti lomba-lomba karya tulis, maka bungkuslah karya tulis itu dengan baik dan menarik sehingga orang tertarik untuk membaca karya tulis dari kita. Kemudian yang ketiga, sebagai agen perubahan, kitalah yang bisa menghasilkan ide kreatif. Apalagi sebagai mahasiswa, kita sebagai agent of change, kitalah sebagai pendongkrak ekonomi dari negara kita ini. Kemudian selanjutnya, ketika mengamati, selalu tanamkan mindset sebagai konsumen. Coba aja ada alat ini, pasti kita lebih baik. Nah, itu maksudnya dalam artian di sini kita harus menciptakan suatu produk yang bisa berguna bagi kehidupan kita ataupun bagi sesuatu hal yang bisa mempermudah kita. Mungkin itu saja. Dan satu lagi, saya ingin sampaikan ketika kita sudah mempunyai ide, tadi kata Abang Da, maka kita harus menulis. Agar apa? Agar idenya itu dapat berguna bukan hanya kepada diri kita juga, tapi juga bagi banyak orang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Abang Da. Saya persilahkan kepada Abang Jaka Dwi Pranata untuk menyampaikan ataupun menutup acara kita pada sore hari ini. Kepada Abang Da Jaka, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Krisda Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam Bang Daulat sebagai materi kita pada hari ini. Sungguh materi yang sangat luar biasa ya, dari orang yang paling berpengalaman di Unimed ya, khususnya terkait LKTI maupun esai yang sudah meraih berbagai penghargaan baik nasional maupun internasional yang menurut saya sungguh cukup menginspirasi kita semua. Apalagi saya sendiri ya. Beberapa kali saya melihat track record beliau di beberapa kompetisi, cukup menginspirasi saya sendiri. Jadi saya sendiri juga pengalaman menulis beberapa karya tulis maupun esai, dan puncaknya itu pada saat saya berhasil ikut menjadi peserta di Timnas 31 WNY. Nah, jadi Timnas itulah ajang mahasiswa terbesar di Indonesia. Nah, banyak mahasiswa yang ingin ke sana melalui PKM-nya. Jadi untuk teman-teman sekalian jangan putus asa maupun
tidak ada motivasi maupun tidak mau berbuat ya. Jadi kan tadi sudah dibilang harus ada motivasi dalam diri dulu. Bangkitkan motivasi dalam diri kalian. Menulis itu enak kok. Kita cuma menemukan masalah, mencari solusinya, dan ya begitu. Jadi pesan saya kepada kita semua, kepada adik-adik yang masih ini kan track recordnya masih panjang, carilah pengalaman semakin banyaknya, karena kita kuliah itu bukan cuma akademis ya, pengalaman itu juga perlu, baik akademis maupun non akademis, banyak tempatnya. Kita belajar LKTI, kita belajar membuat esai ataupun membuat PKM, banyak wadahnya juga. Jadi cari wadah sebaik-baiknya, banyak kok forum-forum ilmiah yang ada di Unimed ini maupun organisasi yang ada untuk memberikan pengarahan kita membuat karya tulis ya. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada hari ini. Nah, mungkin Bang, lain kali kita bisa berkolaborasi lagi untuk kedepannya dengan semua FT Unimed. Saya sangat berterima kasih atas nama Gubernur FT Unimed. Semoga ini menjadi langkah awal kita untuk menjalin hubungan yang lebih baik lagi Bang ya, dengan Innova Chapter Medan ataupun Innova Pusat. Selaku Abang adalah Branch Manager Innova Chapter Medan kan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai Gubernur FT Unimed. Dengan ini saya nyatakan acara talkshow sama FT Unimed, talkshow LKTI dan esai dengan tema kupas tuntas menghasilkan ide kreatif resmi saya tutup. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Bang Jaka Dwi Pranata yang sudah menutup acara kita pada... Kembali deh, Jaka Pranata. Oh iya, sorry Bang. Oke, benar-benar. Saya ucapkan juga terima kasih Bang Daulat Purba yang sudah mengisi materi kita pada sore hari ini. Dan tak lupa juga kepada kawan-kawan sekalian yang sudah bergabung dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang diberikan oleh Abang Daulat tadi dapat menginspirasi kita dan memulai kita dalam hal menulis, memacu kita dalam hal menulis. Nanti untuk buku dan selanjutnya akan dikabari, akan saya share lagi di grup kita. Mungkin saya ucapkan terima kasih Bang sudah bergabung, dan untuk kawan-kawan sekalian terima kasih sudah bergabung. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya lah kembali, karena ini sungguh luar biasa sekali ya ilmunya tadi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke. Mungkin bagi kawan-kawan boleh left. Sertifikatnya ini Bang ada sedikit. Oke, iya, sertifikatnya nanti dikabarin. Ada linknya. Ya. Mungkin inilah bentuk apresiasi kami kepada materi. Abang. Nampak belum? Aduh, belum nampak. Belum. Masih folder nih. Ya, folder. Itu yang biru dongker. Iya, yang warna agak gelap ya, Bang. Oke, siap. biar nampak kita Bang ya. Oh, yang mana? Atau mungkin kawan-kawan yang lain sudah bisa dibuka mikrofonnya jika ingin berkenalan juga. Nah, ini mungkin kenang-kenangan dari semua FT Unimed ya Bang. Kali ini terima kasih kepada Bang Daulat Purba SPD selaku Branch Manager Chapter Medan. Mudah-mudahan berkesan lah Bang kegiatan kita kali ini untuk peserta maupun kami panitia dan Bang sebagai pembicara. Nanti akan kami kirimkan langsung Bang, ini bukti kepada peserta kan. Ya, kembali ke moderator. Oke, baiklah, dengan disampaikannya penutupan oleh Bang Jaka tadi dan disampaikannya sertifikat, mungkin berakhir juga acara kita pada sore hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Dolat dan para peserta lainnya ya. Ya Bang Ada Ruben. berkesempatan di lain waktu. Link apa yang tadi kasih aja deh di grup Linknya tadi ataupun di sini. Iya, udah dibilang belum tadi? udah tadi dikasih link untuk sertifikatnya. Ngisi itu dulu biar dapat sertifikat. Jadi kita ada feedback. Bukan Ya. ikut di talk show ini kan bukan selain untuk menambah pengalaman ataupun pengetahuan kan ya butuh feedback juga kan. Iya Bang. 1 kali 24 jam lah. Oke, udah bisa live Teman-teman lain udah ya bisa Bang. live. Oke. Di grup lah dibicarakan.